Halo Scientizer, jangan lupa subscribe, like, serta komen, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari saya. Selamat belajar dan salam sukses. Baik, ini adalah contoh file monitoring saya yang sering saya gunakan untuk monitoring progres di lapangan. Yang pertama di sini adalah tabel monitoring progres. Memuat adalah data proyek ya. Di sini ada nama pekerjaan, kontraktornya, jangka waktu, satuan atau volume, harga awal, kemudian total budget awalnya, kemudian unit kontraknya, cost per unit kontrak, dan nilai kontraknya. Kalau kita geser di sini, kita ada kolom progres bulan lalu, bulan ini, dan kumulatif sampai bulan ini. Pada tiga kolom yang ini kita menghadirkan ada nilai persentase progresnya juga dan nilai rupiahnya. Sama dengan bulan lalu, di bagian bulan ini dan kumulatif kita juga ada kolom progres dan nilai progres dalam bentuk nilai uang. Kemudian di sini saya membuatkan sebuah kontrol atau data list untuk tanggalnya apabila kita ganti di sini. Contoh ya, di bulan Agustus kita akan ganti secara otomatis. Apabila kita geser ke arah Februari, dia masih progres 0, sama di sini. Kita lihat di sini 0. Kalau kita ganti di Maret, dia ada nilai di bulan Maretnya sendiri, ada 10, 25, sama dengan di bulan Maret yang sebelah kanan ini. Nah, ini kita linkkan ke tabel sebelah kanan. Untuk tabel sebelah kanan adalah persentase progres lapangan atau progres yang dicapai secara aktual. Ini diisi secara manual. Jadi apabila di bulan Maret kita sudah mendapatkan 10%, kita isi 10% di sini. Kemudian selanjutnya seperti pada contoh. Kita geser ke kanan lagi, kita menemui adalah namanya persentase rencana progres pekerjaan. Persentase rencana progres pekerjaan ini kita sudah buat rumusnya, nanti akan saya jelaskan di sesi latihan. Kemudian kita ada namanya tabel schedule bobot atau time frame. Nah, ini untuk apa? Kita misalnya merencanakan sesuatu pekerjaan. Contoh, kita di baris pertama ini kita akan mulai pekerjaan di bulan Maret, startnya di bulan Maret, kemudian kita berakhir di bulan Juni. Contohnya ini ya, kita isikan 8, 42, 80, 100. Nilainya ini sesuai dengan rencana kita, jadi tidak ada aturan atau hal-hal yang baku untuk menentukan nilai-nilai yang ada di schedule bobot time frame. Nah, ini saya juga memberikan nanti di sesi latihan bagaimana cara membuat cash flow rencana pembayaran kontraktor. Andai kata kita akan ditanya oleh owner dan kita sebagai konsultannya, apabila kita ditanya di bulan Mei katakanlah, berapa nilai tagihan atau nilai proyek yang harus kita bayarkan kepada kontraktor di bulan Mei, kita bisa jawab yaitu 651.600 rupiah ya, ini rencananya. Sedangkan di paling kanan sendiri adalah cash flow aktual lapangan. Ya, jadi kita bisa lihat di sini, ini adalah aktualnya. Misalnya kita akan membayarkan kontraktor di bulan Mei. Nah, di bulan Mei ini adalah sebesar 1,517 miliar.
Nah, ini adalah cash flow aktual lapangan, dan saya juga buatkan kurva S sebagai monitoring apakah proyek ini berjalan sesuai rencana atau mengalami keterlambatan. Baik, ini semuanya nanti saya akan berikan cara-caranya. Jangan skip video ini, nanti kalian bisa mempraktekannya di rumah supaya kita bisa membuat tabel monitoring progres ini secara interaktif. Oke, jangan skip video ini dan selamat belajar. Selanjutnya saya akan memberikan contoh bagaimana cara membuat tabel monitoring. Untuk yang tahap pertama adalah kita membuat tabel monitoring. Di sini kita buka lembar barunya. Oke, kita udah buka, kita copy, coba kita samakan formatnya dengan contoh. Kita kopikan di kolom B baris 8. Oke. Kita paste. Nah, sini sudah ada, kita isikan data-datanya seperti ini. Kita coba isikan sampai ke nilai total budget awalnya. Nah, ini udah jadi. Kemudian kita isi juga untuk bagian nilai kontraknya. Nah, untuk yang di bagian bulan lalu, bulan ini kumulatif, kita buatnya nanti saja setelah kita membuatkan namanya kontrol bulan ya, di sini ya, navigasinya yang di sini kita buat dulu. Oke, kita rapikan dulu tabel monitoring progress yang di contoh. Kita rubah dulu sheetnya, namanya contoh. Oke, kita rapikan, kita buat nilai kontraknya sama ini. Kita jumlahkan semuanya di kolom budget awal dan nilai kontrak. Oke, udah selesai untuk yang tahap pertamanya. Selanjutnya kita akan membuat navigasi ya, navigasi seperti ini. Oke, bagaimana cara membuat navigasinya adalah sebagai berikut. Untuk membuat navigasi tanggal seperti pada di layar, kita harus membuat dulu tabel persentase progres lapangan atau persentase aktual lapangan. Kita samakan dulu formatnya. Oke, kita samakan, kemudian kita buat penanggalannya. Di sini kita dimulai dari bulan Januari, kita akhiri sampai bulan Mei 2021. Oke, kita buat dulu di contohnya. Kita mulai di tanggal 24 Januari. Oke, 24 Januari kita samakan dengan format seperti pada contoh. Format cell, kemudian kita ambil di bagian date. Kita cukup melihat bulannya saja. Nah, ini udah jadi. Maaf, oke, ini ditambah 30, saya lupa.
kita ditambahkan tanggal sebelumnya ditambah 30. Oke, kita enter. Udah selesai, kita tarik. Ini baru sampai Juni, kita tarik sampai ke bulan Mei 2021. Udah selesai. Kemudian kita membuat penanggalan seperti ini ya. Untuk yang kelihatan tulisan 24 Januari, 23 Februari. Nah, seperti ini, tapi ini formatnya kita ganti ke penanggalan. Ini ada angka tanggalnya. Nah, oke, udah selesai. Untuk supaya ini bisa interaktif, kita buat dulu navigasi penanggalannya seperti ini. Oke, coba kita insert dulu di sini untuk kolomnya, kita insert. Warnanya kita hilangin, kita kecilin ukurannya. Sorry. Nah, udah selesai. Di sini kita coba isikan seperti contoh. Kita klik di sini ya, di kolom. Kita pakai kolom Z. Kita samakan saja ya. Kita kolom Z. Nah, di sini kalian cari untuk data validasi, kemudian kita pilih yang list, source-nya kita ambil yang ini. Oke, ini udah selesai. Kita buat data listnya udah dapat di sini ya. Kita samakan, coba kita cek di sini apakah sama di data listnya. Nah, sama ya. Udah selesai. Kita coba kasih warna biru. Nah, nih. Kemudian bagaimana cara membuat yang ini? Nah, gini kita menggunakan rumus lookup. Nah, rumusnya seperti ini ya. Jadi kita ada sort di bagian tabel persentase progress. Kemudian kita caranya seperti ini. Klik di sini sama dengan lookup sort di bagian kolom Z, bagian tanggal. Sorry, maaf, salah. Ini buka kurung, sort di sini, dolar, koma. Nah, rencana nanti kita sort di bagian sini ya, di bagian sini. Karena di sini kita belum buat, kita akan buatkan dulu nilai-nilai angka ini seperti ini 0, 0, 100, 10, 20, 100. Kita coba buat ya, ini kan sama, kita buatkan yang sama. Kita mulai di baris berapa ini? Baris 14. Oke, kita buat 0. Sorry, ini formatnya saya buatkan prosentase aja dulu. Kita buatkan persentase baris 14. Kita mulai dari angka 0, kemudian sama dengan kita tarik semuanya sampai ke kolom bulan Mei, kemudian kita tarik sampai baris ke 23. Oh sorry, copy nih, di paste sampai kolom 23 ya. Oke, kita buat
dua angka di belakang koma. Nah, bagaimana cara membuat warna-warna ini akan keluar secara otomatis apabila nilainya 0 berwarna merah, kemudian warna biru untuk apabila kita mengisikan nilai di atas 0 di bawah 100, jadi keluar warna biru. Kemudian yang 100% itu berwarna hijau. Untuk caranya kalian bisa lihat video saya sebelumnya atau bisa klik link di bagian pojok kanan atas. Di situ saya sudah menjelaskan bagaimana cara membuat membuat conditional formatting pada dashboard monitoring progress. Jadi begini, untuk ini kita coba ya, dilihat di sini adalah conditional formatting. Kalian bisa lihat diambil dari home, kemudian ke conditional formatting. Saya cek di manage rule. Baik, di sini manage rule saya ada 3 parameter, cell value nya 1, cell value 0, dan cell value between 0 sampai 1 ya. Jadi ada 3 parameter yang kita buat. Oke, kita samakan dulu. Untuk kita yang pertama adalah membuat parameter adalah cell value between 0 sampai 1. Bagaimana cara membuatnya? Seperti ini. Oke, klik di bagian sini, conditional formatting, new rule. Oke, kita ambil format only cell that contain. Nah, di sini udah between, kita ketik 0 dan sini isikan 1. Tadi kita 0 sampai 1 kita warnanya adalah biru. Oke, kita biru. Sorry, saya lihat dulu di ini ya. Kemudian ini ya, ini applies to nya jangan lupa. Apply-nya kita sort dari sini, dari pojok yang tadi saya klik sampai pojok kanan bawah. Apply. Nah, ini kan masih warna biru ya. Nah, sebetulnya kan nilai 0 kan warnanya merah. Kita buat lagi new rule. Apa tadi yang kita bisa contek dulu di bagian sini ya. Contohnya kita manage rule coba. Oke, 0 yang warna merah. New rule. Format only cell that contain, ini diberubah menjadi equal to, adalah 0. Warnanya apa? Warnanya merah. Oke, ini jangan lupa ya, applies to nya ganti lagi. Kalau nggak di applies to, hanya yang berwarna yang bagian sini saja, supaya ini semua kita sort semua, kita apply. Oke, berubah jadi merah. Kemudian kita new rule yang terakhir adalah 100%. New rule lagi, kita buat ini sama, kita isi angka 1. Warnanya apa tadi? Adalah warnanya hijau. Warna hijau. Oke, hijau yang ini aja lah, nggak apa-apa. Ini bisa. Oh, terlalu terang ya, ganti saja warna hijau ininya nih. Oke, lagi applies to nya jangan lupa apply. Nah, di sini karena belum ada angka 100 maka masih merah. Kita coba ya, kita coba isikan sembarang saja. Apakah berubah? Oke, berubah. Ini angka kalau kita isikan 0 sampai di atas 0 di bawah 100 ya, katakan 25. Oke, berubah ya. Baik, ini kita undo dulu, kita save, jangan lupa save. Nah, di sini kita udah buat untuk cara pengisiannya ya, cara untuk mengisinya, monitoring progresnya bagaimana. Nah, kita coba untuk membuat persis dengan ini sampai ke bagian baris paling bawah. Ini adalah baris kumulatif progresnya. Ya, di sini kita akan buatkan. Nah, ini di sini nanti kita akan buatkan sampai ke bawah. Kita samakan. Di sini ada angka 0.
K1. Oke, kita samakan. Tabelnya kita rapikan. Oke, selesai untuk cara membuat persentase progres lapangannya. Kemudian kita akan membuat adalah sistem navigasi tanggalnya. Tadi adalah menggunakan rumus VLOOKUP seperti ini ya, seperti pada navigasi ini. Nah, ini kenapa saya buat di kolom X ini ada 0, 1 sampai 16. Ini adalah untuk angka bantuan saja sih, tidak ada pengaruhnya dengan progres pengisian progresnya baik secara aktual atau rencana. Nah, di sini ada rumusnya seperti ini. Mungkin kalian bisa lihat nanti bagaimana cara pengisinya. Oke, sudah selesai, sudah bisa dilihat. Kita coba contoh. Lookup, buka kurung, kemudian kita klik di bagian sini. Jangan lupa di dolar, koma, kita sort bagian tanggal ini sampai ke bawah ini. Dolar, koma, di bagian sini klik. Maaf ya, ini saya belum kasih nomornya, nanti kita kasih nomor terakhir aja. Koma, false, tutup kurung, minus 30, enter. Nah, di sini karena not available, karena nilai bantuan ini belum saya buat. Coba kita buat ya, dari angka 0 sampai ke angka 16. Dari 0, 1 plus 1. Oke, angka bantuannya sudah selesai. Kita coba ya. Oke, ini angkanya kan masih belum format tanggal. Kita coba ganti dengan tanggalnya. Oh, ini malah berubah. Oke, 23 Februari ya di sini ya. Saya pilih 23 Februari. Tadi kita ambil yang di 23 Februari. Berarti kan 1 bulan sebelumnya adalah di 24 Januari ya. Itu udah berjalan cara membuat navigasinya. Kemudian kita membuat navigasi yang di saat ini. Ini kan yang bulan kemarin, ini saat ini, dan nanti yang bulan selanjutnya, bulan setelah Februari, yaitu Maret. Nah, di sini untuk yang ini adalah ya sama ya, rumusnya sama. Kita coba copy paste aja, kita tarik. Nah, ini sama, kita hilangin aja nih. Sedangkan yang sini kita ganti plus 30. Oke, 24 Maret sama ya di sini ya. Oke, sampai sini kita udah membuatkan bagaimana cara tombol navigasi untuk tanggal. Oke, kita buat tabelnya. Nah, kita samakan warnanya. Warnanya sudah selesai seperti ini. Nah, bagaimana cara ngisi nilai ininya untuk apa namanya, secara interaktif. Misalnya kita ganti-ganti seperti ini, kita berubah sendiri, sama rumusnya. Nah, ini cuma sortnya yang bagian
apa namanya, yang tadi awal di bagian depan ini, awalnya kan di sini, kita rubah ke bagian tanggal yang kita kehendaki. Kita kopikan saja ya biar cepat. Oke. Ini kan kita sortnya kita ganti di sini di dolar, kemudian bagian ini adalah ini, enter. Oke, ini tanpa 30. Kita di sini ganti persentase, sorry, ini ganti number dulu. Nah, ini kan 0. Kita menghendaki ada persentase di sini, nilai 0%. Oke, sama ya. Kemudian yang ini juga sama caranya, rumusnya sama, tinggal geser saja. Nah, kita yang bagian, sorry, ini kenapa ini? Oke, ini di sini kita ganti yang bagian sini, kemudian yang ini adalah angka bantuan kita, enter. Ini sama juga, kita buatkan dolar. Jangan lupa ya, di bagian depan ini dolar, yang bagian belakang ini nggak usah, karena kita akan mengikuti angka bantuan. Oke, kita coba ya di bagian baris 14 ini apakah berfungsi ya. Kalau kita isikan nilai di bulan Februari, katakan kita isi 5. Oke, berubah ya di sini. Di Maret kita isi lagi, coba angka 10. Oke, berubah lagi. Berarti misalnya di 4 Januari kita isi 2. Oke, berubah sama ya. Coba kita tarik ke bawah. Kita coba random 50. Nah, ini berubah. Jadi kita udah membuat navigasi tanggal dan bisa interaktif. Oke, kita nolkan lagi. Oke, kita nolkan. Jangan lupa di save. Oke, di sini saya sudah menerangkan bagaimana cara membuat navigasi tanggal dan cara membuat tabel persentase progres lapangan. Selanjutnya nanti kita akan membuat untuk tabel persentase rencana progres pekerjaan. Jadi nanti yang ini lebih baik saya jelaskan terakhir saja ya, yang di sini, karena berkaitan istilahnya kan ini efek berantai. Jadi kita jadikan dulu saja yang ke arah kanan, kita selesaikan supaya untuk membuat apa namanya, tabel kumulatif tadi, persentase tabel kumulatif kita lebih paham. Jadi ini yang agak rumit di bagian ke sana, yang bagian kanan ini kita rampungkan lah ya, kita selesaikan. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel persentase progres pekerjaan. Nah, kita menggunakan fungsi if seperti pada di layar. Oke, kita akan lanjutkan cara membuatnya. Cara membuat persentase pekerjaan untuk yang rencana, kita coba untuk copy paste format tabelnya. Kita udah samakan, kemudian kita buat
tanggalnya ya, seperti pada tabel ini. Kita copy saja karena kita udah buat. Kita copy semuanya di sini ya, kita samakan dari bulan Januari sampai bulan Mei 2021. Maaf, ini kita copy dari sini ke sini aja. 2 bulan ini kita copy, kita paste, kita tarik. Oke, kita udah selesai membuat tanggal pada persentase rencana progres pekerjaan. Selanjutnya kita membuat rumus seperti pada contoh menggunakan rumus if. Kita bisa lihat ya, kita samakan nanti rumus-rumusnya. Nah, ini kita buat sama ya. Kita linkkan di sini, kita biarkan saja. Kita coba tarik, samakan, kita copy sampai ke bawah sini. Oke, ini udah conditional formattingnya kita udah berjalan di sini. Oh sorry, ini kita apply to-nya kita revisi dulu. Oke, kita sama ya, kita cek lagi. Oke, sama, apply, oke. Oke, kita udah selesai untuk membuat persentase rencana progres pekerjaan. Selanjutnya kita membuat ini nih, schedule bobot time frame. Kita samakan juga. Tanggalnya kita samakan. Oke, udah selesai untuk tanggal di schedule bobot time frame. Kita isikan dengan rencana bobot yang kita harus buat di masing-masing pekerjaan di sini. Oke, kita samakan. Oke, kita samakan ya, udah sama. Nah, saya jelaskan ulang. Jadi nilai bobot di sini ini adalah tidak ada aturan baku atau rumus khusus. Ini saya buat secara manual. Katakanlah kita punya proyek 4 bulan di awal, ada 8%, 42, 80 hingga 100. Nah, ini adalah rencana kita yang menentukan sendiri berapa nilai bobot per masing-masing di bulannya untuk masing-masing pekerjaan. Oke, kita save dulu. Nah, selanjutnya ini karena kita sudah link, kita udah buat rumus di sini. Contoh katakanlah di bulan Februari itu ada 8, 42, 80, kita udah ngelink ya, udah ada rumusnya, kita udah link sebagian bobot time frame-nya. Oke, setelah itu nanti kita akan membuat tabel cash flow rencana pembayaran kontraktor dan cash flow aktual lapangan. Nah, di sini nanti saya akan jelaskan rumusnya juga kita akan samakan, tapi nanti ada penjelasan lebih lanjut karena rumus ini kita gunakan harus benar-benar hati-hati karena berkaitan dengan biaya. Membuat tabel cash flow rencana pembayaran kontraktor, format di atas kita samakan, kita copy paste di sini. Kemudian untuk tanggalnya kita sama ya, mulai dari Januari 2020 sampai dengan bulan Mei, soalnya bulan Mei di 2021. Ini nggak apa-apa, ini lebih dari 1 bulan.
Kemudian kita untuk rumusnya kita buatkan, kita copy dulu, kemudian kita paste di sini. Kita coba lihat ya, sudah jadi seperti ini. Kita cek. Nah, ini penjelasan seperti ini nih. Kita pakai fungsi if, kita linkkan rumus ini dengan schedule bobot time frame, kemudian kita kalikan dengan ini, mana ini, M14 ya, dikalikan dengan nilai kontrak per masing-masing pekerjaan. Jadi benar-benar di bagian sini nih kita udah tahu. Jadi progres yang kita rencanakan di bagian schedule bobot time frame ini kita kalikan dengan nilai kontraknya. Nah, seperti itu seterusnya. Kita coba ya di sini. Oke, ini ada, kita tambah satu, insert dulu karena ini kita akan link ke bagian schedule bobot time frame. Kita coba cek. Oh, salah, ini berarti kita ambil yang di BL, yang kita rubah karena kita harus berhitung progres sekarang terhadap progres sebelumnya. Logikanya seperti itu. Kita samakan coba ya, BL 13. Nah, ini kita cek dulu, hati-hati. BL 13 dikalikan dengan, maaf, BM 13 bagian ini, schedule yang ini. Karena kenapa kita ambil di luar dari tabel ini, supaya kita logikanya begini. Kita punya progres di bulan Januari terhadap dengan bulan sebelumnya, supaya kita nanti bisa tahu ngelink di bagian cash flow-nya. Oke, ini salah, saya salah posisi, mohon maaf. Kita geser ke bawah. Oke, ini masih linknya di BM13 ya. Berarti ini kita rubah, bukan BM13, kita di BM14. Yang 13 kita rubah juga di BM14. Kemudian yang di BL13 kita rubah ke BL14. Dikalikan dengan nilai kontraknya. Nilai kontraknya adalah di M14. Kita M14. Jangan lupa ini di dolar. Nah, dolar yang ini kita ambil yang dolar, bukan yang seperti ini, tapi yang huruf dolarnya, simbol dolarnya di depan huruf M. Ini juga sama. Kita dolar. Nah, seperti ini, kita enter. Oke, kita udah dapat satu rumus. Kita coba tarik ke sampai akhir bulan Juni 2021, kita udah dapat nilai cash flow-nya. Kalau kita jumlahkan sama tidak dengan nilai kontraknya. Kita coba ya. Oke, 190. Kita cek di bagian sini. 190. Oke, ini udah jalan ya rumusnya. Kita tinggal tarik ke bawah, klik copy paste dari atas ke bawah. Coba ke ini. Oke, jadi kita udah dapat nilai cash flow masing-masing pekerjaannya. Di masing-masing pekerjaan kita udah dapat, kita buatkan nilai penjumlahannya. Nah, penjumlahan per item per bulan dan nilai kumulatifnya. Ini bagian nilai kumulatif, ini nilai adalah per bulannya. Jadi kita buatkan di sini. Kita di sum saja, kita tarik dari Januari sampai ke Juni, kita udah dapat nilainya. Kemudian untuk nilai kumulatifnya seperti ini caranya, ditambah dengan bulan yang di sini, kemudian kita tarik ke kanan. Oke, 5425 ya, 5425 apakah sama dengan nilai kontraknya? Ya, sama, nilai 425. Nah, seperti ini. Kemudian kita rapikan tabelnya. Kita udah jadi untuk yang
cash flow rencana kontraktor. Oke, untuk yang terakhir kita membuat tabel cash flow secara aktual di lapangan seperti pada di contoh. Konsepnya sama dengan membuat tabel di cash flow rencana pembayar kontraktor, cuma ini bedanya adalah nilai yang ada di tabel cash flow aktual lapangan ini kita kalikan dengan kondisi progres aktual di lapangan, yaitu ada di tabel persentase progres lapangan atau progres aktual. Oke, kita buat tabel cash flow aktual lapangannya, kita samakan seperti pada tabel cash flow rencana ya. Jadi di sini kita copy paste, kita samakan dengan contoh. Kemudian untuk tanggalnya kita samakan juga, caranya juga sama, cara membuat tanggalnya ya. Ini sudah jadi contohnya, kita coba tarik ke kanan sampai ke bulan Juli 2021. Oke, nggak masalah, itu sampai bulan Juli. Kemudian kita samakan rumusnya, kita coba rumusnya kita buat seperti ini. Kita sama. Untuk di rumusnya adalah sebagai berikutnya, kita coba cek. Nah, untuk yang di sini kita masih linknya di sebelah sini, kita coba rubah, kita samakan dengan seperti yang dicontoh di sini. Kita adalah AC lebih besar dari 0. Oke, AC ini menunjukkan di bagian kolom apa ya? Ya, kolom AC adalah kolom di bagian persentase progres lapangan. Kita coba kita rubah di bagian latihan kita. Oke, kita AC di CH, kita coba kita berubah. Tadi kita di CH ada di sini ya. Oke, kita pindahkan rumus tersebut di persentase progres aktual. Oke, di sini kita ini belum saya ganti, mohon maaf. Ya, ini kita ganti. CH nya ada di posisi Januari. Ini CH di posisi Januari, kita rubah sini. Kemudian untuk yang CG kita di posisi sini. Oke, dikalikan dengan nilai kontraknya, tetap di kolom nilai kontrak. Kita coba enter. Kita coba saya satu baris ini apakah berfungsi rumusnya. Oke, karena ini masih belum ada progresnya, kita coba isi di sini. Karena kita belum ada progresnya, kita samakan ya. Coba kita samakan dengan contoh. Ya, presentasinya adalah di sini. Dimulai di bulan Maret sampai dengan Mei 100%. Kita copy dan kita paste di Maret sampai di bulan Mei. Coba kita cek apakah ini berfungsi. Baik, nilainya sudah berfungsi ya di sini. Kita coba cek di bulan Maret kita sudah dan progres sejumlah 100%. Nah, artinya apa? Nilai ini kita bisa sebagai menginformasikan nilai biaya yang dikeluarkan atau nilai pembayaran yang harus kita keluarkan di bulan Maret dengan progres 10%. Ya, 10% sini nilainya berapa? Nilainya adalah 19 juta. Baik, kita copy dari atas ke bawah, kita tarik ke bawah, kita paste. Oke, karena ini belum ada progresnya, kita samakan dengan contohnya ya, supaya kita melihat apakah rumus ini berfungsi dengan sempurna. Kita coba kopikan. Oke,
kita paste di bagian sini. Kita lihat hasilnya bagaimana. Untuk hasilnya di sini kita sudah bisa berfungsi untuk rumusnya. Sama dengan yang di sebelah kolom rencana pembayar kontraktor, kita buat ya nilai kumulatifnya dengan menggunakan, kita jumlahkan dulu per masing-masing bulannya. Kemudian kita tarik ke kanan. Oke, kita sama. Kemudian kumulatifnya bagaimana, sama dengan ini. Kemudian kita ini ditambahkan di bulan Februari yang di per bulannya. Kita coba tarik ke kanan. Oke, sama ya, 5425 dengan nilai kontrak yang sama. Intinya untuk memeriksanya itu mudah. Nilai kontrak di sini, jumlah nilai kontrak ini harus dengan sama dengan nilai jumlah cash flow aktual tabel di sini. Kalau misalnya ada selisih, pasti di situ ada error pada rumusnya atau progresnya belum diisi. Kalau untuk semua untuk memeriksanya ya, terkadang nih kesalahannya itu ada di rumus. Dominannya itu contoh kita ya, di sini rumusnya ini salahnya ada di sini nih, baris-barisnya nih, ini barisnya kadang-kadang salah. Nah, bagian sini hati-hati ya, buat teman-teman hati-hati lihat rumusnya. Setelah teman-teman sudah memeriksa semua rumus di tabel cash flow rencana progres dan cash flow aktual lapangan, maka langkah selanjutnya kita kembali ke tabel di depan, yaitu tabel monitoring progres. Kita isikan ada 3 kolom, bulan lalu, bulan ini, dan kumulatif. Kita isikan dulu di bulan lalu, kita sama dengan ini, kita linkkan dengan pada navigasi tanggal. Oke, kemudian kita copy sampai bawah, kita copy paste sampai bawah. Dan untuk yang kolom kolom bulan ini itu kita rumusnya sebagai berikut. Kolom yang di navigasi tanggal, kemudian dikurangi di bulan sebelumnya, kayak seperti ini. Nah, kemudian untuk yang kumulatif ini adalah seperti pada contoh ini, adalah rumusnya prosentase bulan ini dikurangi bulan lalu. Oke, sama dengan bulan ini kurangi bulan lalu. Kita tarik ke bawah ya, dan sama, dikarenakan ini masih kosong ya, masih nol ya, maksudnya progresnya masih nol di sini. Karena nol, kita coba ya navigasinya, kita cari yang sudah ada progres di sekitar bulan April atau Mei. Nah, ini udah ngeling, udah keluar semua. Kemudian untuk unitnya kita bisa lihat rumusnya adalah persentase dikali dengan nilai kontrak ya, seperti itu. Kita coba di sini sama dengan persentase dikali nilai kontrak. Sorry, ini salah nih, bukan nilai kontrak ya, ini maksudnya ke unit kontrak. Nah, ini ya, kita udah terisi di unit kontrak. Coba kita samakan tadi di bulan apa nih, bulan Mei ya, kita samakan di bulan Mei. Di bulan Mei kita coba, oke, ini 0,4, 0,5, 0,25, 0,5. Oke, sama. Untuk harganya kita rumusnya adalah persentase tercapai dikalikan dengan nilai kontrak. Persentase tercapai dikalikan dengan nilai kontrak. Oke, ini ketemu. Untuk bulan ini bagaimana, sama dengan rumusnya, kita samakan nilai yang persentase ini dikalikan dengan nilai kontrak. Kita dolar dulu ya, supaya kita linknya enggak lari ya. Ini udah ketemu. Kemudian untuk yang ini juga sama ya, kita rumusnya
Oke, kita cek dengan contohnya 152 62,5. Kita pakai jumlah 2 aja ya, lebih mudah pemeriksaannya. Copy paste di sini, di sini. Oke, 1517 kita cek 15917 kita sama. Untuk yang di kumulatif sama dengan bulan ini kita juga sama rumusnya. $820. Sebentar, ini ada kesalahan ini. Oke, ini kemungkinan meleset rumusnya. 60 25 ini adalah kesalahan di sini ya. Jadi sebetulnya ini kan nilainya 100% ya. Maaf, ini nilainya adalah 50. Kita coba di sini copy rumusnya yang salah mungkin. Oke, rumusnya salah, mohon maaf. Nilainya rumusnya salah. Oke, kita sama 2,213. Artinya ini sudah sama. Mohon maaf ya tadi ya, saya belum periksa di sini, maka nilai ini harus nilainya plus. Ini tadi saya kasih tandanya tanda minus. Oke, yang terakhir kita akan membuat untuk membuat ini apa namanya, kurva S. Cara membuat kita kurva S nya. Oke, kita buat kurva S nya seperti pada di contoh. Cara membuat kurva S bagi teman-teman yang belum tahu bagaimana cara dasarnya membuat kurva S, dapat klik link di pojok kanan atas. Saya sudah membuat video tutorial perihal membuat kurva S untuk basicnya ya. Kemudian untuk yang membuat kurva S di latihan ini, rumusnya kita buat dulu di bagian bawah sini adalah total nilai progres atau progres kumulatifnya. Kita klik di sini sama dengan kita linkkan di cash flow aktual lapangan. Oke, di sini kemudian dibagi dengan nilai kontraknya. Nilai kontrak keseluruhannya adalah 5425. Kita dolar ya supaya tidak lari rumusnya. Oke, ini dihapus saja, ini tidak perlu. Oke, ini kita tarik ke kanan. Oke, nilainya sudah 100. Ini udah 100 untuk di sini karena kita udah bagian bulan Juli sampai ke bulan Mei 2021 sudah nilai udah 100. Nah, dikarenakan ini warnanya belum keluar, kita bisa atur conditional formattingnya lagi ya. Tadi di awal saya lupa, kita ini applies, kita sampai ke bawah, applies kita sampai ke bawah. Kemudian ini juga kita apply sampai bawah, ini juga kita apply sampai ke bawah sini, kita apply. Oke, keluar warnanya. Kita tebalkan supaya kelihatan lebih mencolok ya kawan-kawan. Kita samakan bordernya atas bawahnya. Oke, untuk progres lapangan secara aktual kita sudah selesai. Bagaimana cara membuat yang di persentase rencana progres pekerjaan seperti pada di contoh, sama pada dasarnya sama, cuma ini nanti kita sortnya di bagian tabel rencana pembayaran kontraktor ya. Jadi kita balik ke contoh. Oke, ini sama dengan rencana pembayaran kontraktor di bagian ini dibagi dengan nilai kontraknya kembali. Nilai kontraknya adalah 5425, kita kasih dolar, jangan lupa supaya tidak lari rumusnya. Nah, kita sort bagian sini, kita kopikan, udah ketemu nilainya. Nah, ini adalah dasar kita nanti sebagai dasar acuan membuat kurva S nya.
Baik, selanjutnya kita membuat kurva S. Kita sudah membuat ini parameter untuk prosentase aktual dan rencana. Jadi nanti kurva S nya kita membuat kurva S antara rencana terhadap aktualnya. Kita insert di sini, kita cari apa namanya, kurva S di modelnya. Oke, kita modelnya menggunakan ini. Kita coba ya, kita coba select data, kemudian add series name nya adalah, katakanlah di sini apa nih, rencana, kemudian value nya adalah di sini, value nya. Oke, kemudian tambah lagi ya teman-teman di sini untuk yang kita membuat aktualnya, aktual. Kemudian kita ambil nilainya adalah di tabel persentase progres lapangan. Oke, ini udah keluar nih, udah keluar. Jadi kita ada dua garis biru dan warna orange. Kita oke. Untuk sumbu ini bagian apa nih, sumbu X ya, sumbu X kita menggunakan tanggal Januari sampai bulan Mei. Oke, kita dapat seperti ini, kita samakan dengan nilainya. Nah, ini udah selesai cara membuat kurva S nya. Kita tinggal hilangkan saja belakangnya. Kita mungkin format kurva S nya ini kita bisa pilih ya. Di sini mungkin kita perlunya hanya ini saja. Kalau kita mau samakan formatnya, kita backgroundnya kita hilangkan, novel, kemudian kita mau tempel di sini juga bisa teman-teman, terserah sesuai dengan selera teman-teman. Oke, gitu aja shortcut atau pelatihan kita singkat cara membuat project control di Excel. Cukup mudah buat teman-teman yang ingin membuat monitoring progress di Excel. Baik, terima kasih atas waktunya. Buat teman-teman tetap belajar dan semangat belajar.